Gitu kan kawan, jadi memang bagus ya nasihat dari orang tuanya Bang Andi kalau mau apa-apa tuh nabung, nabung, nabung. Rumusnya tuh menabung. Menabungnya apa? Konversikan menabung dengan emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Nah, kita ketemu lagi di Ewagol Official Jelajah Emas. Hari ini saya Juan Ibrahim dan kedatangan seorang sahabat saya. Boleh kenalan langsung Bang? Nama saya Adli. Nah, dengan Bang Adli nanti kita akan ngobrol panjang ya tentang masalah emas, tentang rahasianya, tentang nabung emas itu seperti apa. Tapi sebelumnya kawan-kawan subscribe ya, subscribe dulu yang di bawah, like and share. Nanti insya Allah informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita tadi udah kenalan ya. Saya Juan, Bang Andi. Hari ini ngumpul lagi kopdar nih di salah satu kafe di kota kita ya, kota Pekanbaru. Nah hari ini kita mau diskusi ataupun ngobrol santai. Jadi Bang Adli ini beliau itu punya pengalamannya sepertinya saya butuh kulik gitu ya, butuh sharing karena di luar sana bisa jadi ada pengalaman yang sama nih Bang Adli, tapi mereka belum berani untuk memutuskan seperti yang Bang Adli putuskan pada saat hari ini gitu ya. Nah gini kawan-kawan, ceritanya Bang Adli ini punya pengalaman buruk bisa dikatakan ya, pengalaman buruk tentang menabung. Nah saya mau nanya sama Bang Adli nih, Bang Adli, ketika Bang Adli kalau cerita menabung pasti nih ujung-ujungnya ini ya, kita tuh pengen membeli sesuatu ya, atau mau misalnya sepeda motor gitu ya, mau jam tangan yang wah gitu keren gitu ya. Nah itu tentunya kalau dulu saya pengalaman saya yang buruk, kalau nanti Bang Adi cerita pengalaman buruk Bang Adi, saya punya pengalaman buruk juga. Dulu tuh saya mengandalkan yang namanya kartu yang diginiin gitu, kartu gesek gitu ya. Jadi kalau mau apa-apa andalannya itu tinggal gesek, nanti bulanannya nantilah itu soal belakang gitu ya. Nah kira-kira nih Bang Adli, dari pengalaman hidup Bang Adli mungkin dari sekolah hingga mungkin saat ini bekerja dan berumah tangga, ada nggak pepatah ataupun petuah dari orang tua ataupun dari guru-guru Bang Adli yang bisa di-share ke kita semua? Bagaimana sih untuk mewujudkan suatu keinginan, apa yang Bang Adli dapat petik dari petuah-petuah dari guru orang tua kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari dulu nih, dari kecil nih Mas Iwan, kalau mau sharing kan, sedikit sharing. Dari kecil itu Adli diajarin sama orang tua, jika menginginkan sesuatu harus menabung terlebih dahulu. Menabung ya? Menabung terlebih dahulu. Jadi apapun nih yang Adli pengen gitu kan, yang Adli inginkan. Contohnya aja, misalnya nih untuk beli PlayStation. Oh, Bang tahu? Games dulu ya, zaman-zaman waktu SMA, kuliah tuh PlayStation tuh. Mungkin Bang Jun saya masih SD. Oh gitu ya. Oh, ini buka kartu nih, ternyata perbedaan generasinya beda ya kawan-kawan ya. Oke, intermezzo. Lanjut. Pada saat itu tahun 2000-an Bang. Dan PlayStation itu salah satu game mewah pada masanya. Iya. Yang pada saat itu sekitar 1 jutaan harganya. Harga gamenya ya. Harga perangkatnya. Iya. Jadi di situ Kak Adi minta sama orang tua cuma bilang gini, nabung aja dulu. Berpikir dong. Iya. Yang dulunya jajan cuma 1.000. Paling banyak 5.000 kali ya. 5.000. Dan kapan terkumpulnya nih? Untuk kan? bisa ngebeli satu permainan game PlayStation tadi itu ya. Ya. Terus akhirnya ya coba nabung nih 1.000 sehari, 2.000 sehari ya kan. Ya sekumpulnya lah uangnya. Terus nggak lama kelamaan ada tuh uang terkumpul lah ya. Uang itu cuma nggak sampai dengan harga itu yang pada beli PlayStation itu. Nah, lalu solusinya gimana tuh? Jadi orang tua bilang, mana uang tabungannya? Gitu. Ya udah, ada kasih uang tabungan yang seadanya itu, dan akhirnya tiba-tiba tuh pada saat pulang sekolah udah ada tuh PlayStation.
Oh, jadi ini ya salah satu didikan gitu ya, Ya. didikan orang tua kalau mau apa-apa tuh nabung dulu, jangan langsung ujuk-ujuk minta ke orang tua gitu ya. Ya. Jadi biar ada pengorbanan dari kita untuk mendapatkan sesuatu. Ada gitu. effortnya gitu untuk Effortnya, usahanya ya. Jadi jangan tinggal minta gitu ya. Bagus gitu, alhamdulillah ya. Tapi dulu mungkin mikirnya kalau nabung itu tentu langsung ya, nabung ujungnya uang pasti ya, gitu pasti. ya. Nah, jadi kalau kesininya Bang Aldi, kita kan sudah semakin maju ya, maju perkembangan. Nabungnya itu kalau misalnya Bang Aldi saat ini, kalau dulu pengennya PlayStation, mungkin kalau saat ini pengennya udah nggak main game lagi Iya, tentunya pasti. ya. Mungkin udah lebih meningkat lagi keinginannya. Katakan misalnya atau the realnya lah pada saat pengalaman Bang Aldi itu sendiri, ada nggak satu kejadian inginnya apa terus nabungnya apa gitu? Dan alhamdulillahnya dengan didikan orang tua itu, Mm-hmm. jika ingin sesuatu harus Nabung. nabung. Nah, jadi mindsetnya itu kan nabung terus. Dan dulunya awalnya itu nabungnya itu ya masih pakai uang, ya kan, masih pakai uang terus. Dan kemarin itu sempat ada nih pengen motor, Sepeda motor, iya. sepeda motor. Dan harga pada saat itu yang aku pengen itu harga motornya sekitar 17 juta. Oh, lumayan ya. Lumayan. Sudah saat itu sudah bekerja atau masih kuliah? Masih sekolah. Oh, sekolah. Iya, jadi kalau kata orang tua kan ya udah nabung lagi gitu kan orang tua. Iya. 17 juta ya sudah coba nabung. Dan ternyata pas saat kuliah itu bukan 17 juta lagi. Sudah naik. Naik. Iya sekitar pasti. 20-an juta. Karena nabungnya kan nggak langsung 5 juta segitu Iya. ya. Pasti sedikit-sedikit dulu ya. Jadi mikir, kapan kekumpulnya uangnya nih gitu kan. Iya. Dan pada saat itu mulai bekerja. Akhirnya berarti ceritanya pada saat sekolah, kuliah itu belum tercapai lah ya untuk membeli motornya itu tadi. Nah, sebenarnya pada saat kuliah itu sudah juga dibantu juga sama orang tua mana uangnya tadi yang udah ditabung. Oh, jadi beberapa terkumpul tetap juga dibantu. Iya, dibantu. Nah, akhirnya sampailah ketiba masa kita sudah bekerja gitu ya. Pada saat udah bekerja terus mikir kok nabung uangnya makin nggak apa sih, nggak tercapai gitu impiannya. Kok Ya kan? impian itu kerasa makin lama makin naik, Iya. dia makin mahal gitu ya impian-impiannya. Ya. Lalu sembari sampai perjalanan Bang Adi itu ke pekerjaan udah menjadi seorang karyawan lah katakan. Nah itu apakah masih seperti itu juga pola menabungnya Bang Adi? Masih sama. Oh, masih sama. Masih sama ya, masih sisihkan. Misalnya udah bekerja nih kan, pada masa bekerja itu sisihkan uang gajinya berapa persen, terus seperti itulah terus mau beli handphone nabung. Tetap nabung ya. gitu kan. Ya gitu kan kawan. Jadi memang bagus ya nasihat dari orang tuanya Bang Andi kalau mau apa-apa tuh nabung. Nah tapi ternyata nggak semua orang tua juga ya. Kalau misalnya nabung adanya sekian terus ditambahin gitu. Itu alhamdulillah ya kalau orang tuanya memang baik gitu ngebantuin terus gitu. Nah tetapi kan ada juga ya suatu saat kadang-kadang kondisi orang tua mungkin ya nggak bisa juga ngebantu kita gitu. Nah bagaimana sih solusinya di sini kawan-kawan? Kita mau ngasih satu tips trik bagaimana mencapai satu impian, satu keinginan yang bisa kita raih, tapi nggak lagi minta bantuan ataupun ngerepotin orang di sekitar kita, gitu ya Bang Adi ya. Benar. Nah, saya dengar Bang Adi punya satu pengalaman lagi tuh. Akhirnya Bang Adi ketemu temen ya katanya ya. Teman kantor itu kan karena dia tahu nih Adi udah paham tentang menabung kan. Jadi dia menasihati, ya udah tabungan dulu beli gitu kan. Pada saat itu saya kerja di Jakarta, tabungan dulu dikonversikan aja ke emas katanya gitu. Dan itu sekitar 2013 atau 2014 itu. Iya. Saya bertanya dong, 1 gram emas berapa gitu kan. Saat itu ya sekitar 400-an segram. 400.000 per gramnya. Terus saya tanya, jualnya berapa? Nah, kalau 400 dibeli, jualnya berapa gitu ya? Dan akhirnya saya dijelaskan sama teman itu, ya kalau dijual saat ini harganya sekitar 300-an. Jadi 350 per misalnya gram gitu ya. gitu kan, 300 sampai 350 per gram. Terus mindset saya, loh, buat apa saya nabung emas kalau
nilainya tuh malah berkurang uangnya kan. Iya. Ya udah, jadi dari 2014 tuh saya masih nabung uang aja. Oh, artinya Bang Adli belum ngeh lah ya. Kenapa sih orang mau nabung emas sementara pada nyatanya gitu ya, kalau hitung-hitungan secara kertas langsung pada hari itu juga belinya 400 kok dijual malah berkurang dan rugi gitu. Nah, itu kawan-kawan di sini semua. Jadi ternyata ada banyak di luar sana, termasuk Bang Adli nih gitu ya contohnya. Bang Adli ini mendapatkan misedukasi lah ya, ataupun mis apa ya, kurang ya. Kurang informasi. Jadi ternyata kawan-kawan, yang namanya nabung emas itu bukan untuk jangka waktu belinya hari ini dijualnya besok atau minggu depan ataupun bulan depan, tapi emas itu memang memiliki sifat Bang Adli cenderung mengalami kenaikan jika dia didiamkan dalam waktu jangka panjang gitu. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bayangin ya 2013-2014 tadi harganya itu sekitar 400.000. Nah sekarang kawan-kawan bisa lihat ya, mungkin lagi nge-search di ini nih website, berapa sih harga emas 1 gram pada hari ini? Nah harganya itu udah sekitar 900 ribuan. Nah gitu Bang Adli, berarti untuk buat kawan-kawan semua, untuk kita ambil pembelajaran dari Bang Adli ini, untuk ilmu menabungnya yang diajarkan orang tuanya is okay ya, menabung apapun butuhnya tetap menabung. Pertama kita menyampingkan juga tuh Bang sifat buruknya, yaitu sifat konsumtif ya. Ketika kita udah membiasakan diri untuk menabung, sehingga sifat konsumtif kita pun akan teralihkan lagi. Nah tapi nabungnya harus jelas. Nabungnya itu pakailah instrumen yang bahasanya Bang tahan inflasi. Kalau kita orang awam bahasanya kan gini nih, kok kenapa sih harga sepeda motornya tadi ya semakin naik gitu kan. Ternyata tuh ada kawan-kawan yang namanya inflasi, dan inflasi itu akan menggerus nilai dari kekuatan uang kita. Jadi barang dan jasa pada suatu waktu itu akan naik terus. Nah jadi instrumen emas inilah insya Allah yang akan menggantikan ataupun menjadi solusi buat kawan-kawan untuk mencapai impiannya dengan menabung emas. Tapi nabungnya nggak hanya sebulan 2 bulan ya, tapi istiqomah dalam jangka waktu yang panjang. Gitu ya Bang Adli ya. Dan bagaimana Bang Adli? Akhirnya Bang Adli mulai menabung emas tuh di tahun berapa? Tadi kan tahun 2014 belum ya, belum percaya gitu ya, ataupun belum masih masa iya sih nabung emas tuh ternyata bisa nguntungin ataupun bisa mencapai impian kita gitu ya. Nah di tahun berapa akhirnya Bang Adli bisa menabung emas itu? Kalau dibilang mulai menabung emas itu sebenarnya saya menyesal Mas. Kenapa beli emas gitu? Oh jadi nabung kok beli emas gitu ya, dan akhirnya menyesal gitu ya? Menyesal. Kenapa bisa menyesal Bang Adli? Kan udah jelas emas itu akan naik gitu. Tahunnya di 2018. Oh. Diedukasi sama teman. Berarti menyesalnya kenapa nih? Karena telat. Kenapa nggak dari 2014 kemarin? Jadi judulnya kawan-kawan, menyesal membeli emas itu kenapa nggak dari dulu gitu ya? Bukan karena membeli emasnya gitu, tapi kenapa nggak dari dulu itu membelinya emasnya pada saat waktu emasnya itu harganya 400.000 gitu ya. Jadi kawan-kawan di luar sana tuh jangan sampai jadi korban ketiga, keempat, kelima seperti Bang Adli ya, yang akan menyesal di waktu akan datangnya. Jadi kawan-kawan mulailah bergegas pada saat ini juga, nggak peduli tuh mau hari ini ataupun besok. Yang penting kawan-kawan bisa menyisikan langsung di awal ya, untuk membeli impian-impian kawan itu di hari ini dengan harga hari ini. Jadi mungkin gini ya Bang Adli, kita bisa menyimpulkan. Jadi kawan-kawan di luar sana, ketika kita ingin mencapai impian, tujuan ataupun cita-cita, cobalah pertama lakukan rumusnya itu menabung. Menabungnya apa? Konversikan menabung dengan emas. Ketiga, emasnya itu diapakan? Ya ditabung, artinya itu jangan dijual dalam jangka waktu yang cepat gitu ya. Jadi memang, hubungan yang ketiga ini ada lagi rumusnya ya Bang Adli ya. Jadi supaya emasnya ini tidak cepat-cepat atau buru-buru diuangkan, kita harus memang benar-benar prepare ya. Jadi kayak Bang Adli misalnya dapat gaji gitu kan, itu di awal memang harus langsung dibagi pendapatannya. Kalau saran guru kita tuh dalam 5 kelompok Bang. Pertama 5 bagian itu. Pertama dijadiin tabungan itu 10%,
kemudian dijadiin lagi ziswa bagi orang muslim ataupun umat apapun ya, kan itu saling membantu baik ya. Nah itu disisihkan 10% juga, terus disisihkan juga 10% untuk keadaan darurat. Nah keadaan darurat ini itu yang digunakan ketika nanti kawan-kawan semua membutuhkan dana urgent, dana yang tiba-tiba tanpa kita sadari butuh gitu ya. Nah itu perlu kita sisihkan 10%-nya. Dan 10% lagi nih kita gunakan untuk rekreasi, lifestyle. Jadi kawan-kawan yang pengen beli skincare gitu ya, pengen jalan-jalan sama keluarga, nah itu gunakan yang 10% untuk dana rekreasinya ataupun lifestyle. Dan 60%, tadi udah 40% ya, dan 60% inilah yang kawan-kawan cadangkan untuk biaya kebutuhan pokoknya. Jadi memang nggak serta-merta langsung dijadiin emas semua kawan-kawan. Untuk menghindari apa? Supaya kenaikan emas itu bisa kita rasakan dan stabil ya. Biasa dalam jangka waktu panjang kenaikan itu akan stabil. Jadi jangan digunakan pekan depan, bulan depan, bahkan mungkin nggak ada uang 2 bulan lagi dicairin, jangan. Nggak begitu rumusnya. Jadi rumusnya begitu tadi ya Bang Andi ya. Oke kawan-kawan, itu pembahasan kami dengan Bang Andi. Tadi nih ngobrol-ngobrol ya, ngopi di salah satu kafe ini, dan akhirnya bagus juga nih kalau misalnya informasi pengalaman Bang Ali ini kita bisa share ke kawan-kawan di luar sana sehingga kawan-kawan bisa mendapatkan hikmahnya gitu ya. Baik kawan-kawan semua, kita ketemu lagi di Ewago Official Jelajah Emas. Informasi berikutnya nanti ada banyak nih teman-teman yang akan berbagi tentang dunia emas, manfaat emas. Insya Allah bisa bermanfaat buat saya yang menyampaikan, buat teman-teman yang dengerin, juga buat orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan lupa di share banyak-banyak ya, supaya infonya nyampe ke yang lain dan jadi amal jariah buat kawan-kawan semua gitu. Oke kawan-kawan, terima kasih atas atensinya. Kami pamit ya, saya Juan dan saya Adli. Nah, kita ketemu lagi di info Ewago Official Jelajah Emas lainnya. Insya Allah bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.